Setelah 5 hari melewati sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, tanda-tanda kemenangan Peggy Setiawan sudah mulai dilihat banyak orang. Kartu tarot juga memberi sinyal kebahagiaan bagi Peggy karena akan memperoleh kebebasan. Munculnya simbol mercusuar dalam kartu tarot juga mengindikasikan bahwa perjuangan panjang Peggy bakal membuahkan hasil. Apalagi pada sidang Rabu lalu, tim kuasa hukum Peggy menghadirkan saksi ahli yang dinilai bisa menjadi pertimbangan yang meringankan bagi hakim. Dan jika memang Peggy Setiawan merasa sebagai orang yang terzolimi, Ustadz Dery Sulaiman berharap segera bermunajat karena doa orang terzolimi akan dikabulkan Allah. Tapi benarkah Ustadz Dery juga memiliki feeling bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah? Bagaimana dengan keyakinan kuasa hukum Peggy? Akankah sidang pra-peradilan sudah cukup menjadi jalan membebaskan Peggy? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Perjalanan kasus Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam akan ditentukan pada Senin nanti. Selama 5 hari, tim kuasa hukumnya sudah memperjuangkan kebebasan Peggy dalam sidang-sidang gugatan pra-peradilan. Banyak yang optimis selain mendukung Peggy sehingga kebebasan bakal diperoleh Peggy Setiawan. Dan sinyal kemenangan juga disampaikan oleh kartu tarot lewat simbol mercusuar. Bagi seorang pembaca tarot, munculnya mercusuar adalah pertanda baik. Sehingga gelagat kemenangan akan diperoleh Peggy Setiawan. Meskipun perjuangan harus dilewati lewat perjalanan panjang yang tidak mudah. Di sini ada satu tanda kebebasan, ya, yang memang ini bukan sesuatu yang mudah, ya, karena melalui berbagai macam perjalanan yang cukup panjang gitu dan melibatkan begitu banyak orang, baik itu simpatisan atau yang pro dan kontra, ya, dengan kasus Peggy Setiawan ini. Tapi saya di sini melihat, ya, bahwa finally-nya, ya, di sini ada tanda mercusuar. Oke, mercusuar ini adalah suatu tanda di mana bahwa perjuangan, ya, dari seorang Peggy Setiawan beserta orang-orang yang mensupport, ya, membela kasus Peggy Setiawan ini tampaknya sudah mulai terlihat, ya, titik terang. Dan semoga hal-hal yang memang selama ini menjadi sesuatu yang misteri, ya, ataupun tanda tanya, finally ini adalah akhir dari segala cerita yang boleh dikatakan kasus ini cukup melelahkan. Tanda-tanda kebebasan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki memang sudah semakin jelas. Walaupun kelak akan ada yang merasa tidak senang dengan kebebasan Peggy, tapi keadilan selalu mampu menemukan jalannya sendiri untuk menghampiri orang yang terzolimi. Kepada mereka yang tidak puas atas kebebasan Peggy nanti, sudah saatnya untuk bersikap legowo, menerima kenyataan yang semestinya diterima siapa saja. Jika di sini saya melihat ada mercusuar, ya, kemenangan akan didapatkan oleh seorang
Peggy Setiawan. Lepas dari itu ada pihak-pihak yang mungkin ya tidak cukup puas dengan keputusan-keputusan yang nantinya akan terjadi ya. Tapi jika saya melihat di sini ada mercusuar, semua pihak tampaknya akan legowo untuk menerima apapun keputusan yang akan didapatkan oleh seorang Peggy Setiawan. Adanya suatu moon ya, moon ini sesuatu energi yang positif ya, dimana mungkin buah dari segala sesuatu yang selama ini telah dijalani oleh seorang Peggy Setiawan, pada akhirnya moon ini menaungi segala sesuatu, kasus-kasus yang boleh dikatakan ini kasus yang sudah cukup memakan waktu yang cukup lama ya bagi seorang Peggy Setiawan, sehingga pada akhirnya dia akan mendapatkan suatu keadilan. Kebebasan Peggy jika sudah tiba saatnya nanti, sudah pasti bukan pekerjaan satu orang, melainkan semua pihak, mulai dari tim kuasa hukum, keluarga, hingga para pendukung yang tak terlihat di sosial media. Kemenangan Peggy juga akan selalu menghadirkan pro dan kontra. Meski pada akhirnya semua harus paham bahwa jika takdir sudah hadir, tak ada yang bisa menghalanginya lagi. Dan takdir kemenangan Peggy seperti sudah ada di depan mata. Kalau saya melihat di sini ya akan ada beberapa pro dan kontra ya, tapi itu sesuatu yang memang harus siapapun orang-orang yang turut ada di dalam kasus ini harus benar-benar legowo untuk bisa menerima bahwa jika takdir Tuhan itu sudah berkehendak, apapun itu ya mungkin semua orang harus bisa bersifat bijak dalam peristiwa dan kasus yang dialami oleh seorang Peggy. Ini adalah segala sesuatu yang terjadi gitu ya. Kita flashback 8 tahun yang lalu gitu ya, dan kasus ini mereka mungkin tidak akan memiliki prasangka bahwa kasus ini akan kembali diungkit ya, dan hal ini ya merupakan sesuatu yang akan menjadi cikal bakal bahwa kebenaran itu cepat atau lambat pasti akan meraih suatu kemenangan. Selain support semua pihak lengkap dengan perjuangan tim kuasa hukum, kebebasan Peggy nanti juga disokong oleh pendapat saksi ahli yang mampu meyakinkan hakim untuk membebaskan Peggy Setiawan. Setidaknya, apabila hakim benar-benar memutuskan Peggy bebas dari tuduhan pembunuh, peranan saksi ahli diakui sangat penting. Apalagi kehadiran Prof. Suhandi pada sidang Rabu lalu cukup meyakinkan semua pihak. Ya kalau saya lihat saksi-saksi ini adalah orang-orang yang mungkin pada akhirnya memberikan suatu pencerahan, dan saya katakan ini bisa merupakan suatu perubahan dalam hukum di negara kita. Ya, saya melihatnya banyak pertolongan dan juga tim-tim yang memang selama ini membantu Peggy Setiawan. Mereka sangat berusaha keras ya untuk bisa membebaskan seorang Peggy Setiawan. Ya, saya melihatnya ada support sudah pasti. Yang utama adalah support dari keluarga Peggy ini gitu ya, bagaimana bahwa mereka
cukup merasakan bagaimana bahwa selama ini mereka berjuang gitu ya, dan tidak terlepas dari doa dan harapan dari orang tua Peggy ataupun keluarga besar, dan yang pasti orang-orang yang sangat mendukung kebebasan seorang. Tapi mengapa Profesor Suhandi melihat memang banyak kejanggalan dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka? Kalau saya analisis tuh bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis. Vonisnya hukuman seumur hidup. Dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah, dari 3 yang DPO itu 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif, yang 2 itu. Nah, kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron tuh kok enggak fiktif? Nah, yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron, kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Sudah tuh tanpa panggilan 2 kali, tato main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Hal ini kan tidak betul kan. Proses penyidikan itu, penempatan dia sebagai tersangka tuh melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Nah, kenapa dalam putusan MK tuh mesti mempunyai dua bukti yang cukup ya. Bukti pemulaan, yang pertama tuh bukti pemulaan itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Yang kedua, bukti pemulaan yang cukup itu mengacu pada pasal 17 KUHP. Dan yang ketiga itu adalah bukti yang cukup itu mengacu pada pasal 21 KUHP. Nah, dari 3 ini mesti dia penuhi paling enggak 2 persyaratan, 2 alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah, ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu? Di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 untuk menetapkan si A itu sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah, gelar itu katanya informasi yang saya dapat tidak pernah dilakukan. Tahu-tahu ditempatkan aja jadi tersangka. Nah, itulah jadi masalah. Tanda-tanda kebebasan Peggy sudah mulai terlihat, termasuk sinyal-sinyal yang muncul dalam kartu tarot. Lalu, bagaimana saran Ustadz Dery Sulaiman kepada Peggy Setiawan? Mengapa Peggy harus segera bermunajat kepada Allah? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Peristiwa pembunuhan Vina dan Eki dalam drama penuh misteri 8 tahun silam memang menjadi perhatian semua kalangan, termasuk Ustadz Dery Sulaiman yang meskipun mengaku tidak mendetail, ikut mengikuti semua perkembangan kasus ini. Pak Ustadz juga memiliki feeling bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah meski polisi sudah menetapkan sebagai tersangka. Dan saat inilah waktu yang tepat bagi Peggy untuk bermunajat. Apalagi jika ia merasa benar-benar sebagai orang yang terzolimi. Oh, saya ngikuti juga meskipun tidak detail. Ya, kepolisian telah mengumumkan menangkap Peggy dan memberikan tuduhan dan mengatakan banyak bukti Peggy adalah pelaku. Sementara Peggy menolak itu dan mengatakan dia bukan pelaku. Jadi pesan saya kepada Peggy, ya, kalau seandainya memang kamu bukan pelakunya, terus kamu merasa dizalimi, saat ini adalah saat terbaik bagimu untuk berdoa kepada Allah, minta ampunan, minta hidayah, ya, sabar, bersabar. Dunia ini tempat penuh dengan masalah. Feeling saya, Peggy ini
tidak bersalah. Ini dilihat dari wajah ya, nggak tahu ya. Tapi kalau dari kalian mungkin punya pandangan ini, silahkan. Ya, saya berharap ya masih ada keadilan di negeri ini, ya, masih ada orang-orang jujur, ya, hakim-hakim yang takut kepada Allah, ya, sehingga mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Lantas apa doa terbaik yang bisa disampaikan Ustadz Dery untuk Peggy? Saya doakan semoga orang-orang baik Allah muliakan, Allah jauhkan dari segala fitnah, ya. Orang-orang jahat Allah beri hidayah dan minta ampun tobat kepada Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang merasa bersalah dalam kasus ini, ya, cepat-cepatlah bertobat, minta ampun kepada Allah, ya. Yang merasa terzalimi dengan kasus ini, saat ini saat terbaik untuk kalian berdoa kepada Allah. Pastikan Allah akan turun tangan. Pasti jangan takut, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Lalu mengapa kuasa hukum sangat yakin Peggy akan dibebaskan? Apa saja alasan yang bisa menggugurkan status tersangka Peggy? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perjalanan panjang untuk membebaskan Peggy Setiawan dari jerat hukum yang berat sebagai pembunuh Vina dan Eki 8 tahun lalu segera berakhir. Pada Senin nanti, Hakim Pra-Peradilan akan mengambil keputusan penting yang diyakini oleh kuasa hukum Peggy akan berpihak kepada kliennya. Kehadiran saksi ahli menurut Nicholas Kilikili menjadi salah satu kunci kebebasan Peggy. Sebab kesaksiannya memang objektif, sehingga pantas menjadi pertimbangan hakim untuk membebaskan Peggy. Nah, jadi gini, saksi ahli kami itu dia berbicara independen dan objektif. Jadi apa yang disampaikan sesuai dengan keahliannya dia di dalam hukum pidana. Jadi dia sampaikan secara objektif. Dalam hal ini dia juga bukan menyerang polisi karena dia juga ahli pidana di Polda Metro Jaya. Dalam 1 bulan bisa 15 sampai 25 kali dia ahli pidana di sana. Nah, apa yang disampaikan kemarin benar-benar itu adalah fakta. Itu yang benar-benar yang terjadi. Makanya dia beritahu apa adanya. Setiap apa yang disampaikan ahli itu menjadi pertimbangan hakim. Jadi ahli itu dia datang, dia sampaikan apa yang dia tahu tentang proses penyelidikan, penyidikan sesuai dengan KUHP dan KUHP. Dan sebagai ahli dia sampaikan agar supaya itu nanti akan menjadi pertimbangannya hakim untuk memutuskan perkara Peggy Setiawan ini. Kami sangat merasa puas dengan Hakim Eman Sulaiman, di mana beliau sangat objektif sekali, sangat teliti dalam memimpin sidang ini. Semua memang masih harus menunggu hingga Senin, 2 hari lagi, agar segala yang selama ini penuh misteri terbuka tanpa rahasia. Akankah Peggy Setiawan yang sudah berjuang lewat tim kuasa hukumnya bisa bebas? Mungkinkah ia memang sekedar korban salah tangkap? Ini yang masih harus dinantikan jawabannya pada sidang putusan pra-peradilan Senin nanti. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.